Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Mudah-mudahan malam hari ini semua sehat, jauhkan dari wabah. Dan malam hari ini saya lagi dalam perjalanan pulang ke rumah. Habis dari tempat kerja, hari yang panjang juga, ingin sambil menyapa dan bercerita sedikit tentang kondisi kita di Jakarta, dan mungkin ingin minta perhatian dari semua supaya lebih hati-hati, terutama akhir pekan ini. Kita tahu Jakarta masih dalam kondisi yang belum baik. Pandemi gelombang kedua ini masih melanda Jakarta. Kemarin hari Kamis, Jakarta mengalami rekor kasus harian tertinggi. Kemarin tuh sampai ada 7.505 kasus baru yang dilaporkan hari Kamis kemarin. Hari ini, hari Jumat, masih tinggi walaupun lebih rendah dari kemarin. Ada 6.934 kasus baru. Jadi kasus aktif di Jakarta, kasus aktif itu artinya jumlah orang yang sudah terkonfirmasi positif, sedang isolasi mandiri atau sedang isolasi di rumah sakit dan belum dinyatakan negatif. Jumlah kasus aktif itu lebih dari 40.000 di Jakarta, dan masih naik angkanya. Padahal dahulu ketika kita mengalami gelombang pertama di awal Februari itu paling tinggi 27.000, sekarang 40.000. Jadi angkanya cukup tinggi. Dan kita semua berusaha untuk kerja keras mengamankan, memastikan keselamatan warga. Bahkan testing kita di Jakarta itu sudah naik 13,5 kali lipat dari standar WHO. Jadi sangat tinggi. Bahkan kalau dihitung proporsi Indonesia, kira-kira 45-50% dari testing yang ada di Indonesia itu dilakukan di Jakarta. Rumah sakit juga begitu, kapasitasnya dinaikkan terus, jauh di atas kapasitas rumah sakit ketika gelombang pertama kemarin. Bahkan sekarang ini kita sudah harus menggunakan tenda darurat di halaman depan rumah sakit. Jadi kalau kapasitasnya sudah terbatas, warga datang harus diperiksa, bisa pakai tenda itu. Dan kalau saja kita tidak segera menaikkan kapasitas rumah sakit 2 minggu lalu, mungkin minggu kemarin, pekan kemarin kita sudah penuh 100%, kolaps. Tapi alhamdulillah dengan adanya penambahan yang luar biasa, itu kita sejauh ini masih bisa tertangani. Tapi penambahan itu seperti berlomba. Satu sisi kita menambah kapasitas rumah sakit, menambah kapasitas isolasi, tapi juga jumlah kasusnya bertambah terus. Sekarang ini rumah susun seperti Rusun Nagrak, Rusun Pasar Rumput disiapkan untuk menampung mereka-mereka yang perlu isolasi terkendali. Dan pengawasan tempat-tempat dilakukan bersama dengan polisi, TNI. Vaksin juga ditingkatkan. Kita rata-rata di atas 100.000 per hari. Bahkan hari Rabu kemarin itu sempat 157.000 vaksinasi sehari. Jadi target kita tuh alhamdulillah secara angka terpenuhi. Tapi ini semua masih belum
belum bisa menahan laju pertumbuhan kasus. Tingkat positivity rate kita di Jakarta ini di atas 30%, padahal idealnya di bawah 5%. Keterisian rumah sakit itu idealnya di bawah 60%, tapi sekarang kita berhadapan situasi 90-an%. Lalu pemakaman dengan protap COVID masih tinggi. Peningkatan kasus anak-anak juga masih tinggi. Bahkan dengan varian baru ini penularannya lebih cepat. Jadi malam ini, hari Jumat malam, ini sekitar jam 9:38, saya ingin ingatkan pada kita semua, yuk kita sama-sama sadari bahwa virus ini masih ada di sekitar kita. Penularannya lebih cepat, lebih banyak lagi saudara-saudara kita yang terpapar. Jadi dengan situasi itu, di mumpung hari Jumat malam, saya ingin anjurkan pada semua, besok yuk di rumah aja. Hari Sabtu, hari Minggu kita di rumah. Kalau tidak ada keperluan yang mendesak, tidak usah bepergian. Jadi pilihannya itu adalah pergi dan berisiko, atau di rumah insya Allah aman. Karena sekarang ini cepat sekali penularannya. Kita sudah mengalami lonjakannya terlalu banyak, dan kasihan pada saudara-saudara kita, tenaga medis yang berada di rumah sakit, yang bekerja non-stop untuk menyelamatkan, mengobati saudara-saudara kita yang terpapar. Jadi kita tahu kita ini berhadapan dengan musuh yang tidak kenal lelah. Ini COVID ini tidak kenal lelah dan bisa bermutasi. Jadi ini musuh yang tidak kenal lelah, bisa bermutasi. Tapi juga perlu ingat, musuh kita bukan musuh yang tidak bisa dikalahkan, melainkan sangat bisa dikalahkan, dan kita bisa mengalahkannya. Gimana caranya? Nah, untuk bisa memenangkan ini perlu ketabahan, perlu kedisiplinan, perlu kekompakan, perlu disiplin, perlu tabah, dan nggak bisa dikerjakan hanya oleh sebagian. Jadi harus semua kompak. Karena itu kita harus saling ingatkan, kita harus saling peduli, kita harus betul-betul solid. Dan itu juga sebabnya saya ingin sekali lagi ajak pada semuanya, Sabtu Minggu besok di rumah saja, jangan bepergian. Bahkan kalaupun mau olahraga di sekitar rumah saja, jangan olahraga jauh-jauh, jangan bepergian jauh. Situasi hari-hari ini beda dengan pekan-pekan yang lalu. Jadi saya berharap kepada semua, kita serius memikirkan keselamatan, kita serius melindungi diri kita, keluarga kita. Saya ini sudah dengan tim mengalami ini lebih dari 1,5 tahun. Betapa banyaknya orang yang datang mencari rumah sakit, mencari fasilitas kesehatan. Hampir semua keluarganya tegang, semua tegang, karena kalau sudah sampai terpapar, banyak sekali potensi komplikasi dan risiko. Jadi saya ingin pada semuanya, mari kita solid, mari kita kompak. Yuk Jakarta, Sabtu Minggu besok di rumah saja. Yuk orang kita semua sabar, tabah. Insya Allah dengan begitu kita bisa lebih cepat melewati masa ini.
Sama-sama kita jaga Jakarta, sama-sama kita bikin Jakarta lebih cepat bangkit. Dan akhir pekan ini yuk kita di rumah saja. Mudah-mudahan kita semua terlindungi. Itu aja buat semuanya. Salam hangat, salam hormat. Ini saya masih dalam perjalanan, masih di kendaraan. Mudah-mudahan semua sehat dan kita berikhtiar sambil kita berdoa. Mudah-mudahan insyaallah Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua dan melindungi kita semua. Itu saja pesan malam dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja kelalen follow lan subscribe sosmed Tribun Banyumas ya.